Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau kasih sedikit review nih tentang mangkok kopling PCX 160. Di hadapan kita saat ini ada dua tipe mangkok kopling, mangkok kampas ya. Yang ini adalah mangkok standar PCX 160. Ini masih mulus ya, saya udah pakai sekitar hampir 3 tahun lah usia motor. Nggak ada yang terbakar, masih kayak seperti baru ya. Ini insya Allah cara pemakaiannya benar, nggak gantung rem ya, sehingga mangkoknya masih bagus, nggak ada bekas terbakar, warna pelangi gitu. Dan yang ini mangkok Daytona. Mangkok Daytona ini warnanya tuh sebenarnya warna hitam ya, dicat kayak coating powder gitu sampai bagian dalam ya. Tapi saya kikis, saya lepas catnya, saya amplas sampai bersih kayak gini. Nah, di beberapa review mengatakan bahwa mangkok Daytona ini jauh lebih berat daripada mangkok standar. Nah, itu dengan kondisi bahwa mangkok Daytonanya masih dalam kondisi dilapisi cat. Nah, ini gimana kalau misalnya kita timbang kedua mangkok ini, kita lihat perbedaan bobotnya. Dimana Daytona ini udah kayak gini ya kondisinya, udah saya kikis catnya. Nah, sekarang kita coba timbang ya. Kita ambil timbangan, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kelihatan ya, samar gitu. Kita timbang lebih dulu mangkok yang standar. Berapa bobotnya? Bobotnya 872,3. 872. Sementara yang Daytona 865, ada selisih sekitar 7 gram ya, 7,1 gram lebih tepatnya. Jadi mangkok Daytona ini setelah dikikis catnya seperti ini, ternyata bobotnya jauh lebih ringan daripada mangkok standar PCX 160. Kemudian impresi yang saya rasakan, ini udah saya pakai kurang lebih sekitar 4 bulan lah, dan udah dibawa touring juga. Impresinya seperti yang diklaim pada kotak kemasan dari mangkok Daytona ini, bahwa mangkok ini fokus ke sini, mangkok Daytona ini punya kelebihan dari sisi torsi yang lebih ngisi di RPM rendah sampai menengah. Dan saya rasakan bahwa klaim dari Daytona tersebut benar ya. Dibandingkan sama mangkok standarnya, emang agak lelet ya. Mungkin dari material bajanya sendiri itu udah berbeda. Itu pertama. Kedua, tipe mangkok ini linear. Tenaga yang kita rasakan, maksudnya adalah halus dia. Peralihan dari RPM rendah atau kecepatan rendah sampai kecepatan menengah, antara 0 sampai kecepatan 60, itu lembut dia. Tapi ada ngisi ya, nggak ada dropnya, nggak ada tenaga yang drop. Berbeda sama yang ini kalau dibandingkan ini lebih halus dan ini lebih ngisi ketimbang mangkok standarnya. Nah, itu kemudian apakah geredek? Yang saya rasakan sebenarnya tinggal perawatan di mangkok ya, asalkan bagian dalam ini rajin kita amplas, dia nggak ada efek kacanya. Kalau udah mengkilat kayak kaca nih mesti dikasarin lagi nih, maksudnya diamplas kasar lagi dan sampai seperti ini ya. Nah, jadi yang saya rasakan mangkok ini nggak memberikan geredak karena saya pakai kampas Daytona juga yang 2DP. Nah, dari segi build quality so-so lah ya, saya sebut. Jadi materialnya juga dua-duanya solid gitu.
Dan mangkok standar PCX ini juga nggak ringkih gitu. Kemudian dari lasannya itu, dari las bagian bosing tengah ini, yang PCX itu jauh lebih halus banget, jauh lebih rapi dia. Tapi kalau yang Daytona rapi juga, cuman jauh lebih nampak ya pola lasannya. Nah gitu ya. Jadi itu impresi saya dari dua mangkok ini. Apakah kesimpulannya saya rekomendasikan? Bagi saya pribadi ini cukup worth it ya bagi teman-teman yang ingin main kirian dengan setting yang standar. Ya, saya nggak melakukan modifikasi kirian, hanya mengganti mangkok dan semuanya masih standar. Rollernya juga masih standar, fan belnya masih standar, kampasnya udah pakai Daytona tentunya. Persentrinya saya pakai 1000 rpm dan per CVT-nya juga pakai 1000 rpm, itu Daytona semua. Jadi yang saya rasakan memang tenaganya lebih linear dan ngisi ketimbang ini ya. Nah, untuk torsi puncak itu bisa dikatakan jauh lebih cepat nyampainya daripada ini. Kemudian juga walaupun bobotnya lebih ringan, saya nggak merasakan getaran di RPM tengah sampai bawah, terutama di atas ya, nggak ada getaran. Kalau ini masih ada getaran sedikit. Kalau kita bejek gas, ketika RPM tengah, RPM rendah sampai tengah, itu ada sedikit getar dia. Ya. Walaupun kalau kita lihat, kalau sebagian teman-teman ngelihat marking seperti ini kan marking balancing ya. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup bagus mangkok standar dari PCX 160 ini karena udah balancing. Di beberapa produk Daytona ada juga marking balancing seperti ini ya. Nah, di saya tuh nggak ada. Ya mungkin pada saat udah dibikin ini udah center ya, udah balance ya. Itu sifatnya kondisional. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sesama pemakai PCX 160. Salam dari Pegaralam.